Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Gibran Fernanda dengan NIM 33362000080 dari program studi teknik sipil angkatan 2020 kelas B. Akan mempresentasikan mengenai reaksi redoks part 1 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar dengan oleh dosen pengampu Bapak Fajri Ihsan, SSI, MSI. Oke, langsung saja kita ke poin-poin yang akan saya bahas. Poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian bilangan oksidasi. Yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks. Yang ketiga, pengertian reaksi redoks. Yang keempat, penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Dan yang kelima, pengertian reduktor dan oksidator. Langsung saja kita berlanjut ke poin yang pertama. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi dari elemen dalam senyawa binar ionik sederhana adalah jumlah elektron yang diperoleh atau hilang oleh atom elemen itu ketika membentuk senyawa. Dalam kasus ion atom tunggal, bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan sebenarnya pada ion. Bilangan oksidasi suatu unsur pada suatu senyawa umumnya sama dengan jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap atau dipasangkan oleh satu atom unsur itu pada senyawa tersebut. Unsur yang melepas elektron mempunyai bilangan oksidasi yang bertanda positif, sedangkan unsur yang menangkap elektron memiliki bilangan oksidasi yang bertanda negatif. Poin yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks. Dalam menerapkan aturan ini, perlu diingat dua poin penting, yaitu yang pertama, bilangan oksidasi selalu ditetapkan berdasarkan basis per atom. Yang kedua, perlakukan aturannya dalam urutan mengurangi kepentingan. Aturan pertama yang berlaku lebih diutamakan daripada aturan berikutnya. Oke, aturan yang pertama di sini, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas dan tidak dikombinasikan adalah 0. Ini termasuk elemen poliatomik seperti H2, O2, O3, P4, dan S8. Yang kedua, bilangan oksidasi elemen dalam ion sederhana atau monoatomik sama dengan muatannya. Contoh, bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe3+ sama dengan +3. Bilangan oksidasi S dalam ion S2- yaitu adalah -2. Lalu aturan yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa adalah 0. Contohnya dalam senyawa H2SO4, yaitu unsur H yang memiliki indeks 2, maka 2 dikali bilangan oksidasi H ditambah dengan bilangan oksidasi S ditambah dengan unsur O yang memiliki indeks 4, maka 4 dikali bilangan oksidasi O, sehingga menghasilkan bilangan oksidasi dalam senyawa tersebut adalah 0 karena senyawa tersebut merupakan senyawa netral. Kemudian yang aturan yang keempat, dalam ion poliatomik, bilangan oksidasi atom konstituen sama dengan muatan pada ion. Contohnya dalam S2 O3 2-, yaitu 2 dikali bilangan oksidasi S karena unsur S ini memiliki indeks 2 ditambah dengan 3 dikali bilangan oksidasi O karena unsur O ini memiliki indeks 3, maka hasilnya adalah -2. Selanjutnya aturan yang kelima yaitu fluorin memiliki bilangan oksidasi -1 dalam senyawanya. Kemudian aturan yang keenam, hidrogen memiliki bilangan oksidasi +1 dalam senyawa kecuali dikombinasikan dengan logam. Dalam hal ini memiliki jumlah oksidasi -1. Contohnya bilangan oksidasi H dalam HCl, H2O, dan NH3 yaitu adalah +1. Sedangkan bilangan oksidasi H dalam NaH dan BaH2 adalah -1 karena Na dan Ba merupakan unsur logam. Selanjutnya aturan yang ketujuh, oksigen biasanya memiliki bilangan oksidasi -2 dalam senyawanya. Contohnya bilangan oksidasi O dalam H2O dan MgO adalah -2. Namun ada beberapa pengecualian. A. Oksigen memiliki bilangan oksidasi -1 dalam hidrogen peroksida H2O2 dan dalam peroksida yang mengandung O2 2- ion. Contohnya yaitu
CaO2 dan Na2O2. B. Oksigen memiliki bilangan oksidasi -1/2 dalam superoksida yang mengandung ion O2-1. Contohnya adalah KO2 dan RbO2. Yang C. Bila dikombinasikan dengan fluor dalam F2O, oksigen memiliki bilangan oksidasi +2. Kemudian aturan yang ke-8, posisi unsur dalam tabel periodik membantu menetapkan bilangan oksidasinya. A. Elemen golongan 1A memiliki bilangan oksidasi +1 di semua senyawa mereka. Seperti misalnya Li, Na, K, Rb, dan Cs memiliki bilangan oksidasi +1. Kemudian yang B, elemen golongan 2A memiliki bilangan oksidasi +2 di semua senyawa mereka, yaitu Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba memiliki bilangan oksidasi +2. Kemudian yang C, elemen golongan 3A memiliki bilangan oksidasi +3 di semua senyawanya dengan beberapa pengecualian yang langka. Kemudian yang D, elemen golongan 5A memiliki bilangan oksidasi -3 dalam senyawa biner dengan logam, dengan H, atau dengan NH4+. Kemudian yang E, elemen golongan 6A di bawah oksigen memiliki bilangan oksidasi -2 dalam biner senyawa dengan logam, dengan H, atau dengan NH4+. Kemudian yang F, elemen golongan 7A memiliki bilangan oksidasi -1 dalam senyawa biner dengan logam, dengan H, dengan NH4+, atau dengan halogen yang lebih berat. Berlanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan bilox atau bilangan oksidasi atom unsur-unsur yang terlibat. Reaksi redoks ini meliputi oksidasi dan reduksi. Oksidasi di sini adalah peningkatan bilangan oksidasi atau kehilangan elektron, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi atau memperoleh elektron. Selanjutnya itu poin 4, penggolongan reaksi berdasarkan bilox. Penggolongan reaksi kali ini saya akan menggunakan reaksi yaitu Fe2O3 ditambah CO yang direaksikan menjadi Fe ditambah CO2. Agar lebih mudah, saya pisahkan terlebih dahulu reaksinya menjadi dua bagian, yaitu Fe2O3 yang direaksikan menjadi Fe dan CO yang direaksikan menjadi CO2. Pertama, saya akan mencari bilangan oksidasi dari Fe2O3 yang direaksikan menjadi Fe terlebih dahulu. Karena Fe2O3 di sini merupakan senyawa netral, maka jumlah bilangan oksidasi dari Fe2O3 di sini adalah 0. Dan di sini ada O yang bentuk umum bilangan oksidasinya adalah -2, maka di sini -2. Dan karena O di sini memiliki indeks 3, maka total bilangan oksidasi O di sini adalah -6. Nah, agar jumlah seluruh bilangan oksidasi dari senyawa Fe2O3 di sini adalah 0, maka bilangan oksidasi Fe di sini adalah +3. Karena jika di jumlah seluruh bilangan Fe di sini, jika dikalikan dengan indeksnya itu 2, maka jadi +6. Nah, setelah direaksikan, Fe2O3 berubah menjadi Fe. Fe di sini merupakan unsur bebas, sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, unsur Fe sebelum dan sesudah direaksikan, bilangan oksidasinya berubah, yaitu mengalami penurunan bilangan oksidasi, yaitu dari +3 menjadi 0. Maka reaksi ini digolongkan sebagai reaksi reduksi. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, CO yang direaksikan menjadi CO2. Nah, karena CO di sini juga merupakan senyawa yang netral, maka jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, karena ada O di sini, bilangan oksidasinya adalah -2 bentuk umumnya. Kemudian agar 0, maka C di sini bilangan oksidasinya adalah +2. Nah, setelah direaksikan menjadi CO2, sama, ini juga merupakan senyawa yang netral. Juga di sini ada O, bilangan oksidasinya adalah -2. Tapi O di sini memiliki indeks 2, maka jumlah keseluruhan bilangan oksidasi O di sini -2 dikalikan 2, maka -4. Sehingga agar jumlah
bilangan oksidasi dari senyawa CO2 di sini menjadi 0, maka bilangan oksidasi C di sini adalah plus 4. Nah, karena unsur C sebelum dan sesudah reaksikan mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oke, berlanjut ke poin berikutnya, yaitu poin kelima, pengertian reduktor dan oksidator. Reduktor adalah suatu zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah suatu zat yang mengalami reduksi. Oke, agar lebih jelas langsung saja saya jelaskan dengan contoh. Dengan reaksi yaitu Mg ditambah dengan 2HCl bereaksi menjadi MgCl2 ditambah H2. Oke, pertama saya cari bilangan oksidasi dari Mg. Karena Mg merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian 2HCl, karena H yaitu hidrogen, bilangan oksidasinya adalah plus 1. Nah, agar senyawa ini yang merupakan senyawa netral jumlah bilangan oksidasinya adalah 0, maka bilangan oksidasi unsur Cl di sini adalah minus 1. Nah, kemudian berikutnya yaitu senyawa MgCl2. Senyawa ini juga merupakan senyawa netral sehingga jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, di sini ada Mg yang merupakan unsur dari golongan 2A, maka bilangan oksidasi Mg di sini adalah plus 2. Nah, agar jumlah bilangan oksidasi MgCl2 ini sama dengan 0, maka bilangan oksidasi Cl di sini adalah minus 1. Kenapa minus 1? Karena Cl ada indeksnya 2, jadi kalau dijumlahkan bilangan oksidasi Cl di sini menjadi minus 2. Jadi plus 2 dikurang minus 2, plus 2 ditambah dengan minus 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian berikutnya H2 di sini merupakan unsur bebas, jadi bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, dari reaksi ini maka dapat digolongkan yaitu Mg sebelum dan sesudah reaksi terjadi kenaikan bilangan oksidasi, yaitu dari 0 menjadi plus 2, maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, sedangkan H pada 2HCl yang direaksikan menjadi H2, unsur H-nya di sini mengalami penurunan bilangan oksidasi dari plus 1 menjadi 0, maka reaksi ini dilakukan sebagai reaksi reduksi. Nah, maka dari reaksi-reaksi ini mana yang bertindak sebagai oksidator? Dan mana yang bertindak sebagai reduktor? Sesuai penjelasan, oksidator di sini adalah suatu zat yang mengalami reduksi, maka zat yang mengalami reduksi di sini adalah unsur H. Maka oksidator di sini adalah H, dan zat yang mengalami dan reduktor di sini adalah suatu zat yang mengalami oksidasi. Maka yang mengalami oksidasi di sini adalah unsur Mg. Maka reduktor adalah unsur Mg. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.